Oke nih, enggak. Ya, kembali kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi ada koneksi, masalah di koneksi, trouble. Sepertinya ya seperti biasa ini. Kalau zaman now ini untuk koneksi-koneksi ini jadi penting banget, ya kan? Kalau kita dulu signal GSM goyang sedikit mati, ini juga saya coba lihat mitra Bang Abi. Bang Abi bisa masuk? Bang Abi bisa masuk gak Bang? Inilah kadang-kadang kendala. Sebentar ya, saya coba panggil Bang Abi untuk kembali bergabung dengan kita, karena lagi menarik-menariknya itu, lagi pembicaraan. Bang Abi lagi kasih masukan ke kita semua untuk selalu menjadi yang apa ya, yang tahan banting. Kemudian juga tadi ada ide-idenya harus kreatif, dia bikin acara dan sebagainya itu. Nah, mudah-mudahan nanti yang penasaran dengan tips-tipsnya dari Bang Abi, kenapa bisa berhasil, kemudian bisa kasih ya. Oke, masuk nih Bang Abi nih. Sebentar ya teman-teman ya, sorry banget nih kayaknya gara-gara ini ada sedikit. Nah, halo Bang Abi. Oke, Sorry ini oke, bisa bisa terdengar jelas Bang Abi. oke, terdengar, terdengar, terdengar. Oke, Lanjut. tadi sepertinya ada trouble di koneksi tuh Bang Abi. Sorry banget ya teman-teman yang dengar juga, saya udah sampaikan zaman now Oke, sepertinya koneksi jadi satu yang vital juga buat kita semua tuh Bang Abi. Ini nanti betul Bang Abi sekali. boleh kasih masukan ke teman-teman yang bagian Telkom, bagian apa telekomunikasi ya Bang Abi ya, supaya Iya, kasih ketemu yang saya tuh. terbaik gitu. Oke, kita lanjut ke materi kita Bang Abi. Ngobrol-ngobrolnya karena tadi Boleh. teman-teman lagi penasaran-penasaran semua, langsung begitu kita koneksi terputus langsung pada chat semua nih. Woi, masuk kemana nih? Pada hilang nih kemana nih? Semua pada penasaran. Nah, kita masuk tadi Bang Abi kasih sedikit tipsnya kan. Harus tahan banting, kemudian harus saya lihat ada ide-ide kreatif dan sebagainya gitu kan. Nah, berarti kan Bang Abi termasuk sosok yang berhasil di sini Bang Abi. Nah, bagaimana Bang Abi kasih tips and trick nih ya, yang penting-penting banget, poin-poin utama bahwa teman-teman kalau mau jadi pengusaha, baik itu banting setir dari pekerja ataupun yang belum mulai, apakah belum mulai, apa harus bekerja dulu baru lebih baik baru jadi pengusaha atau bagaimana gitu Bang Abi? Bang Abi kasih tips and trick ya Bang Abi. Silakan. Oke. Mungkin dibalikan lagi ke orangnya dulu ya. Bagaimana dia bermimpi gitu ya. Kalau dia mimpinya, biasanya kan orang didesain tergantung backgroundnya, background keluarganya gitu ya. Kalau misalnya biasanya eh, bapaknya ibunya PNS, biasanya kan anak-anaknya juga didesain ya udah PNS saja Lanjut. gitu. Anak bapak ibunya dokter, lanjut gitu ya, lanjut. Nah makanya balik lagi niatnya, dia mau niatnya apa. Kalau dulu saya niatnya sih simpel ya, pas lagi setelah beralih gitu ya, setelah beralih dari profesional employee to entrepreneur, saya simpel gitu ya, bagaimana diri saya tuh bisa berguna, nggak cuma buat diri dan keluarga saya, tapi buat sosialnya gitu. Makanya di tempat saya di Banyumas Manis sendiri, kita dibuat dari tahun ke tahun tuh lebih mengayomi. Slogan kita tuh lebih mengayomi gitu ya. Buat apa sih? Ya karena kita pengen mengayomi diri sendiri, para karyawan, kemudian juga para stakeholder ya. Kebetulan kan karena memang edukasi ya berhubungan sama anaknya, studentnya, kemudian parentnya. Kita pengen gimana kita tuh bermanfaat dan mengayomi ke mereka. Nah, kemudian lagi tips dan triknya gitu ya. Kalau saya sih ya kayak topet aja, mulai aja dulu gitu ya. Kita mulai aja dulu. Kalau punya mimpi jadi pengusaha gitu ya, ya usaha aja dulu. Eh,
mau employee dulu baru usaha atau lanjut langsung ke entrepreneur, ya saya bilang ya niatnya lagi. Kalau dia berani ngambil resiko, ya pengusaha tuh harus berani ngambil resiko. Karena resikonya nggak cuman nggak kecil gitu ya. Saya juga sebelum yang sekarang, saya punya beberapa bisnis yang memang hancur ratusan juta saya pernah hilang pas lagi saya kerja. Ya, entah ditipu sama orang, kemudian lagi bisnis partnernya nggak jalan, kemudian lagi dibohongi sama karyawan, itu bagian resiko ya, resiko jadi entrepreneur. Makanya pola mindset, paradigma berpikirnya harus benar-benar dibangun. Gua mau usaha, dan usaha gua harus mandiri, harus jalan. Buat apa? Buat diri gua, keluarga gua, dan orang-orang yang gua naungi, misalnya kayak gitu ya. Nah itu dulu, niatnya dibenerin dulu. Kedua lagi orientasinya kepada apa sih yang disebut dengan tadi abang bilang udah berjalan, udah sukses gitu ya. Mindset kita bagaimana apa yang disebut dengan sukses gitu ya. Kalau orang mungkin sukses, apalagi sekarang ya orang lagi ajangnya pamer-pameran gitu ya. Sukses itu kalau rumahnya gede, gedongan, istrinya cantik, anaknya manis, mobilnya banyak, bejibung gitu ya. Nah orientasi suksesnya itu harus dibawa harus dikembalikan ke orangnya. Kalau saya simpel sih, tadi balik sukses bagi saya ya bermanfaat aja, bermanfaat. Ya, jadi maksud saya kalau jujur kalau dibilang berhasil, mudah-mudahan berhasil ya, bisnis saya bilang berhasil. Tapi bisnis saya ini karena memang ini adalah social planner, kemudian educational planner, bagi saya tingkat pengukurannya bukan berarti how rich sayanya, bagaimana saya kayanya, bukan gitu ya. Tapi bagaimana saya bisa mengayomi kemudian lagi stakeholder yang saya punya, terutama para guru ya. Tempat saya banyak guru-guru, karyawan saya kebanyakan para guru, bagaimana saya berkhidmat kepada mereka. Ya, para guru biasanya sekarang orang sedikit sekali punya rasa hikmat, punya rasa tunduk pada guru-guru gitu ya. Nah, gimana di sekolah saya guru itu aset nomor 1 gitu ya. Orang tua bagaimana mereka harus thank to the teacher. Apalagi sekarang nih ya, mereka baru tahu nih orang tua di rumah bahwa bagaimana beratnya jadi seorang guru gitu ya. Ini yang lagi kita benahi gitu ya. Kemudian lagi triknya lagi bagaimana sih kalau kita punya usaha gitu ya. Ya pertama selain berani ngambil resiko, selain mau mulai aja ya dia harus punya ilmu gitu ya. Harus ilmu bisa dikejar ya dengan kita magang ya. Tadi kan kalau saya bilang saya lagi magang tadi di Indosat 11 tahun gitu ya. Nah bisa kita bekerja dulu sama orang, atau kita lanjut misalnya kita langsung jadi pengusaha tapi kita juga ngambil ilmu ya. Kan banyak sekarang pelatihan-pelatihan. Jujur saya juga pas lagi mulai ini saya banyak banget membaca buku nih. Saya baca buku-buku ini, tadi saya siapin nih Mas. Ini Jaya Budi gitu ya. The Power of Kepepet, ini salah satu buku yang merubah pandangan saya gitu ya, bahwa mulai aja dulu gitu ya. Kemudian lagi saya baca Ipo Wright Sentosa, bagaimana kalau mau jadi pengusaha tuh bukan pengusaha yang otaknya tuh otak kiri terus gitu ya, tapi bagaimana dia otak kanannya. Kemudian lagi gimana kalau jadi pengusaha tuh bukan ujung-ujungnya duit terus gitu ya, tapi bagaimana dengan dia kaya dia bisa banyak bersedekah gitu ya. Yang kayak gitu-gitulah gitu ya. Makanya di otaknya saya sekarang kalau disebut sudah sukses nggak? Bagi saya sukses, tapi bukan untuk memperkaya saya, tapi bagaimana saya bisa mengayomi stakeholder, kemudian karyawan-karyawan saya gitu. Dan alhamdulillah karyawan paling tertinggi gajinya di tempat saya itu bukan para ownernya, tapi adalah guru-gurunya. Para guru-gurunya. Guru-guru adalah karyawan paling tinggi salary-nya di tempat kami. Luar biasa ya, Mas ya. Ini catatan dari saya bahwa ini yang harus jadi pemikiran dari teman-teman, bahwa kalau dia mau menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha, ada satu ukuran kesuksesan atau istilahnya target kesuksesan yang harus dia set sendiri. Kalau Bang Abi kan set bahwa kesuksesannya Bang Abi sebagai seorang pengusaha itu bukan dinilai dari materi semata gitu ya, tapi dinilai dari target-target tadi untuk memberikan penghidupan buat
teman-teman stakeholder lainnya, terus kemudian kepuasan pribadi dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu kalau menurut saya menjadi satu catatan penting yang harus dijalani kalau seorang berpikiran untuk menjadi seorang pengusaha. Kira-kira begitu ya Bang Abi ya. Ya, saya setuju. Nah, terus satu lagi yang jadi catatan penting juga, yang kalau menurut saya sangat-sangat mendasar dan sangat-sangat baik untuk dicontoh adalah Bang Abi membekali diri Bang Abi dengan satu wacana atau bacaan, terus kemudian mencari tahu, terus kemudian diskusi dengan yang lainnya dan sebagainya untuk berkembang di sesuatu yang Bang Abi istilahnya belum kuasain gitu kan ya Bang Abi ya. Nah itu dua catatan penting yang kalau menurut saya kita sepakat bahwa itu menjadi satu penekanan kalau teman-teman decide untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, sekarang masuk ke bagian enaknya nih Bang Abi. Ya kan? Nah, tadi sebelum catatan penting. Nanti kan tadi Bang Abi juga ada sempat ngomong Bang Abi ya saya paksa dengan rela atau paksa dengan terpaksa untuk bisa sharing-sharing nih. Kalau misalnya nanti teman-teman mau sharing-sharing atau mau cari ilmu langsung dengan Bang Abi, boleh ya Bang Abi ya, sebelum saya lupa nanti saya kasih dulu ini Bang Abi itu bisa dikontak di Instagramnya @bang_abi_ibnu, begitu ya Bang Abi ya. Ya. Nanti anytime teman-teman bisa selain follow Bang Abi di sana bisa ngobrol-ngobrol, saya udah minta izin tadi Bang Abi juga sebagai mitra di Suwun, anytime kalau teman-teman mau ngobrol, mau minta tips and trick atau istilahnya ya mungkin Bang Abi yang sudah lewatin perjalanan sharing ya. Nah, anytime teman-teman boleh kontak langsung Bang Abi atau melalui Suwun juga anytime boleh gitu ya Bang Abi ya. Ya, boleh. Oke, nah sekarang saya mau supaya teman-teman semakin menarik, Bang Abi ceritain lanjutannya nih, yang bagian asik-asiknya setelah Bang Abi sekarang jadi apa karena kan di topik kita itu sudah masuk ke bisa menikmati waktu dan menjalankan hobi dan sebagainya nih. Nah kira-kira bagian sisi enak-enaknya coba Bang Abi lanjutkan Bang Abi. Oke, dulu pas lagi pemikiran jadi employee gitu ya, kalau ngeliat orang, wah enak banget dia traveling, jalan-jalan terus, ngabisin duit gitu ya, enak bener gitu ya. Sedangkan saya Senin sampai Jumat gitu ya, capek, kemudian kuliah lagi, kemudian kalau si bos milih, suruh Sabtu, suruh lembur gitu ya. Ya kayak gitu-gitulah, makanya pimpinan saya enak banget ya kalau jadi pengusaha gitu ya. Makanya di otak saya, kalau saya jadi pengusaha, beneran jadi pengusaha, terus mudah-mudahan sukses dunia akhirat kayak gitu ya. Saya mau bahwa pas lagi di dunia saya punya freedom ini ya, kebebasan. Kebebasan menurut saya tuh yaitu satu, orang maunya bebas finansial. Ya, kalau para apa namanya yang saya diajarkan oleh suhu-suhu bisnis saya tuh bebas finansial, bebas finansial, bebas finansial gitu. Kamu mau kemana aja ada duitnya. Kamu mau lakukan apa ada duitnya. Bener gitu ya. Makanya saya dokter saya oke, bebas finansial. Tapi kalau bebas finansial saya punya teman saya, stakeholder saya, investor saya, kemudian partner bisnis saya, itu banyak kan orang kaya juga. Ya, mereka pengusaha bla bla bla, tapi mereka bebas finansial, tapi mereka nggak punya freedom di waktu. Sibuk gitu. Makanya di otak saya nggak mau kayak mereka. Duitnya banyak gitu. Salah satu stakeholder saya tuh rumahnya gedongan banget, punya mobil 6 bla 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 gitu ya. Ya kayak artis-artis yang show off ya gitu bisa kayak gitu ya. Nggak masalah gitu ya. Cuma saya suka ketawain gitu ya. Mereka dahsyat ya punya sesuatu tapi kok nggak menikmatinya gitu. Saya nggak mau yang tipikal kayak gitu ya. Makanya saya pengen satu lagi setelah freedom finansial saya pengen freedom waktu. Saya mau ngapain aja, ngabisin waktu Senin sampai Jumat. Saya nggak punya waktu kerja. Jadi saya pengen mau ngapain sama keluarga saya pengen lihat ibu saya yang sedang sakit, jenguk saya, kemudian kemana gitu ya, travel jalan kemana aja saya punya waktu kayak gitu ya. Nah, akhirnya dua hal ini yang saya pengen gitu ya. Soal freedom finansial ya itu kan tergantung orangnya lagi ya. Kalau banyak punya duit banyak, kemudian dia bisa melakukan sesuatu dengan duitnya ya silakan gitu ya. Tapi bagi saya kebebasan finansial saya cukup ya kebutuhan pokok saya. Makanya kalau saya
punya uang lebih, kemudian saya punya waktu bebas gitu ya, ya saya bisa menjalankan hobi saya. Nah kebetulan 2 tahun ini saya lagi demen jalan ya, saya demen jalan banget. Itu juga karena orang, ayo Bi, jalan Bi, ayo Bang, jalan Bang gitu ya. Saya bilang, oh saya dulu seneng jalan. Cuman gara-gara dulu jalannya, kalau mikir kan kalau jalan kan buang uang gitu ya. Jalan buang uang, kemudian cuma Sabtu Minggu, ntar Seninnya males balik gitu ya, males ngantor lagi gitu ya. Karena saya dirubah gitu. Kalau bisa setiap hari saya holiday, kemudian lagi nggak perlu ngeluarin banyak uang, atau mungkin ya mudah-mudahan nanti traveling saya bisa dibayar gitu ya, dibayar. Makanya 2 tahun ini saya lagi nge-create bagaimana saya bisa menjalankan hobi saya, kemudian bisnis bisa bisa berjalan gitu ya dengan tanpa saya gitu. Dan alhamdulillahnya keduanya bisa berjalan. Dan kalau memang Anda pengen jadi pengusaha, ya benahi dulu tadi ya, seperti kita bilang, proses itu benahi dulu. Anda akan nikmatin bagaimana indahnya, nikmatnya jadi pengusaha gitu. Ya, alhamdulillah sekarang mungkin kalau secara finansial mungkin nggak besar-besar banget, tapi saya punya freedom waktu yang saya mau hari ini, kemarin saya dari Bogor, nih besok saya lanjut ke Bali, saya mau traveling lagi sampai ke NTT. Dan you know what, Bang Andi, saya kemarin 50 hari jelajah tanah Jawa, itu pakai motor Scoopy. Saya naik motor Scoopy dari Tangerang sampai ke Bali. Bayangin naik motor Scoopy. Jadi saya juga benar-benar mau menikmati hidup yang benar-benar ya mungkin nggak mau bazir. Saya pengen didik lagi dinolkan lagi pemikiran saya yang lain gitu ya, bahwa ya dunia saya pengen traveling, saya pengen punya wacana bahwa ya di dunia tuh cuman lintasan doang kayak gitu ya. Makanya saya lagi didik bagaimana perjalanan saya tuh merubah paradigma berpikir saya yang bisa ngerubah diri saya, dan juga nanti mungkin efeknya ke bisnis saya gitu ya. Ke bisnis saya. Ya itu enaknya sih, salah satu enaknya lah Bang Andi. Salah satu, salah dua, salah tiga, enak terus jadinya ya Bang Abi ya. enak Okay. Terus. Makanya sekarang saya malah nggak mau berhenti nih jalannya nih. Saya nggak mau berhenti jalannya. Oke, saya minta izin ke audiens. Ini karena kita tadi ada sedikit kendala teknis, terus kemudian ada sedikit startnya telat. Saya minta izin waktu 10 menit lah ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya secara live, saya persilakan, monggo. Atau tadi juga saya sudah kasih kesempatan teman-teman kalau misalnya mau langsung japri, istilahnya langsung japri, nanti ke instanya Bang Abi juga silakan, atau mau melalui Suwun juga silakan. Kebetulan aplikasi kita Suwun sudah ready untuk segala jasa, termasuk ini Bang Abi ini profesional kalau di mitra di kita itu sebagai salah satu konsultan ya, untuk bisa dicari nanti Bani Utsmani ya kan. Kalau ada yang mau live, mau nanya, silakan langsung di teks di sini ya, di teks di instanya boleh. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Tadi sih ada beberapa yang tanya, tapi karena tadi diskoneksi, jadi terhapus pertanyaannya di situ. Nah, ini ada satu pertanyaan nih, Bang Abi, saya langsung tanyakan aja ya. Ini kan masa pandemi COVID begini nih, Bang Abi. Is it the right time gitu ya? Apakah ini saat yang tepat untuk memulai menjadi seorang pengusaha atau istilahnya menjadi entrepreneur gitu? Mungkin nih orang berpikiran untuk banting setir gitu. Kira-kira gitu Bang Abi, coba dikasih pencerahan Bang Abi. Oke, menurut saya ini waktu yang tepat gitu ya, karena kalau kita ngomongin gitu ya, nggak ada waktu yang ideal gitu ya. Nah kalau kita bisa survive di badai, ini kan badai ya, yang semua aspek kehidupan tuh kena gitu ya. Kalau Anda memulai di sini dan Anda survive gitu ya, saya ngerasa kamu akan survive kapanpun gitu ya. Nah, baru kemarin nih hari Minggu, saya datengin teman saya yang dulu, beliau ini teman bareng saya lah, kita mulai dari kecil, dari muda di Indosat. Beliau ini udah jadi GM Indosat loh. Saat ini masih division head di Indosat. Beliau ini di masa pandemi mulai gitu ya, mulai membangun
bisnis juragan plastiknya gitu ya. Kata saya bilang, wah resikonya gede loh bang gitu ya, bla bla blanya. Kemarin nih baru saya datengin, beliau buka 2 cabang di Ciputat. Terus dia bilang, ini harus persiapan saya karena bisa jadi saya bisa di unemployed gitu ya, karena sekarang kan lagi banyak besar-besar unemployed. Kemudian lagi beliau berani ngambil resiko dengan pertimbangan beliau segala macamnya. Nah dari situ saya ngambil gitu ya, ngambil benang merahnya bahwa ya ini waktu yang tepat bagi Anda gitu ya, yang masih muda, yang masih semangat, yang pengen bebas finansial, bebas waktu. Ya ini waktunya gitu ya, uji nyali, berani ngambil resiko gitu ya, tapi dengan perhitungan ya. Bisa jadi tahu-taunya Anda korban PHK misalnya, daripada merendung nungguin panggilan lagi nggak jelas gitu ya, ya ambil kesempatan ini, kapan lagi gitu ya, untuk memulai. Nah, tinggal Anda bagaimana melihat peluang-peluangnya. Ya, cari, oh saya mau bisnis ini, mungkin kayak bisnis makanan, bisnis jasa, bisnis apapun yang Anda lihat bisa di-deliver kebutuhan di masyarakat yang ada sekarang, di masyarakat tempat Anda, dekat rumah Anda gitu ya, adakan gitu ya. Dan saya mikir kalau bisa survive sekarang gitu ya, apalagi masa normal gitu. Saya kayak gitu Mas Andi. Jadi tetap the show must go on. Kalau memang motivasinya cukup, lanjut, tetap semangat gitu ya Bang Abi ya. Yes, betul. Nih, ada Ini ada satu temen pertanyaan lagi nih. nanya nih. Iya nih, ada pertanyaan nih. Saya memulai usaha benar-benar dari nol, berbekal tekad dan berangkat dari hobi. Apakah benar pada tahun 1 atau 2 pertama belum ada untung? Sekedar muter modal itu wajar. Nah, 1 atau 2 tahun pertama muter modal wajar gak nih Bang Abi? Tadi sudah dibicarakan juga ya, setahun pertama tuh merih gitu ya, bukan malah kadang-kadang minus gitu ya, malah kadang-kadang minus ya. Tapi bagaimana kita bertahan ya, ini kebetulan teman saya nih, ayo Mas Purwa nih. Jadi sebenarnya ya sabar aja gitu ya. Biasanya orang terpukul gitu ya, atau mundur duluan gitu ya, karena mikirnya nggak maju-maju, kemudian cash flow-nya hanya begini-begini aja gitu ya. Nah, makanya saya bilang ya tahan dulu gitu ya. Kalau setahun, 2 tahun Anda masih bisa survive sampai tahun ketiga gitu ya, itu biasanya panjang umur nih gitu. Tapi biasanya orang-orang cuman ya nggak bisa balik modal, ya peluang sedikit, nggak bisa naik segala macam, udah tahun pertama udah gugur gitu. Menurut saya eh, tahun pertama adalah tahun terberat gitu ya, tahun ujiannya, tahun kedua juga bisa berlangsung seperti itu. Makanya selain kita nunggu gitu ya, itu kan nunggu waktu saja sebenarnya. Nah, lakukan inovasi-inovasi gitu ya, apa yang bisa membuat meningkatkan omsetnya, kemudian lagi mungkin di marketing mix-nya, mungkin juga promosinya ditingkatkan kayak gitu ya, kerjasama dengan para stakeholder masuk. Sekarang kan udah banyak lah ya perangkat-perangkat yang bisa memajukan promosi kita, misalnya kayak gitu ya. Ya, makanya jangan diem lah kalau gitu. Kalau kita cuma diem atau melakukan sesuatu yang sama seperti tanda kutip para pedagang biasa gitu ya. Nah, ini yang akan repot. Apalagi sekarang kan era digital gitu ya. Apalagi dengan ada COVID kayak gini memacu orang untuk berpikir ekstra gitu ya. Tadinya contohnya kayak gini nih, ini juga ada inovasi dari kelembagaan kita nih, salah satunya nih Mas Andi. Pas lagi awal COVID, 70% pendapatan lembaga langsung drop gitu ya. Kemudian lagi kita punya 63 employee. Saya punya 63 employee langsung drop. Kita nggak bisa membiayai, kaget, shock terapinya gitu ya. Tapi langsung saya ambil kebijakan-kebijakan. Kalau gitu kita bikin kayak gini, kita bikin kelas online. Kemudian lagi kita kasih diskon penerimaan baru. Kemudian lagi ada kalau kakaknya masuk ke tempat kita, adanya gratis pendapatan bla bla ya. Nah, alhamdulillah kita bisa survive gitu ya. Kemudian guru-guru juga dipaksa ekstra. Tadinya guru-guru yang maksudnya gaptek segala macam belajar lagi. Kalau nggak bisa belajar, ya mau nggak mau dia nggak bisa survive di sini gitu ya. Kemudian guru kalau bisa datengin ke muridnya, datang ke muridnya, kunjungan visit studentnya, kita tambahkan salary-nya bla bla kayak gitu ya. Nah, inovasi-inovasi itu yang bisa memudahkan kita kembali untuk survive dulu gitu. Apalagi nanti kalau sudah normal kembali kayak gitu Mas Purwa. Tetap semangat ya Mas Purwa ya.
Halo Bang Tuh, Mas Slamet. Purwa langsung Wah, ini langsung ada dikasih input tuh ya, Mas Purwa. Mudah-mudahan Mas Purwa langsung apa ya, pencerahan, langsung bertahan, langsung kasih dapat insight, terus kemudian berpikir lebih keras, langsung bisa cari solusi untuk masalahnya ya, Bang Abi ya. iya. Nanti boleh DM lah, kamu nanya apa boleh DM kami. Tuh, ya kembali ke ini. Waktu saya sudah dikasih sign tadi sama teman-teman di acara Suwun ini bahwa terima kasih sekali momen atau acara kita hari ini, acara ngobrol ninju Senin jam 7, acara yang menurut semua teman-teman yang udah kasih input bahwa acara ini acara santai tapi memberikan satu manfaat. Kalau misalnya teman-teman ada waktu, silakan selalu join dengan kita, bagikan ke teman-teman yang lain. Anytime, dimanapun, kebetulan zamannya sekarang bisa online dari mana aja, dari jalan maupun lagi di rumah tetangga maupun dimanapun, langsung join ke Instagram kita, suwun suwun.aja. Nah, di sana teman-teman kalau sempat selalu jam 7 hari Senin. Jadi kita bikin acara kita namanya Ninju hari Senin jam 7. Langsung join aja Instagram kita dan kemudian teman-teman bisa kasih masukan atau ada pertanyaan atau ada apapun kepada narasumber yang setiap minggunya berubah-ubah berganti-ganti. Nah, kebetulan teman-teman semua sebagai narasumber ini tergabung sebagai mitra di Suwun atau aplikasi kita. Suwun itu aplikasi digital marketplace, ya kan? Teman-teman bisa terbantukan secara bisnis. Zaman now, Suwun sebagai satu aplikasi berusaha membantu kepada teman-teman semua, teman-teman mitra maupun stakeholder pengguna Suwun. Jadi cari tahu apa itu Suwun, cari tahu apa itu mitra Suwun, bagaimana Suwun bisa membantu teman-teman. Nah, itu nanti kita ngobrolkan lebih lanjut karena acara hari ini acaranya serius santai tapi bukan promosi Suwun. Ya, kira-kira kalau Bang Bani, Bang Abi, sekarang saya kasih waktu statement penutup Bang Abi karena waktu kita sudah selesai. Motivasi terakhir lah istilahnya. Ya walaupun nanti teman-teman anytime bisa japri langsung ke Bang Abi. Sekarang Bang Abi kasih statement sekaligus motivasi ya Bang Abi ya. Supaya teman-teman jangan lemah atau jangan putus asa kalau misalnya mau jadi pengusaha gitu Bang Abi. Silakan Bang Abi. Oke, thank you Mas Andi. Ya mungkin Ya. ini kembali ya, this is right moment. Ya, ini waktu yang bagus. Ada masa pandemik memaksa manusia, memaksa kita nih untuk terus berkarya, untuk terus bergerak. Ya, kalau kita cuma diem gitu ya, berpangku tangan ya kita nggak akan kemana-mana gitu ya. Makanya kalau kita masih muda, masih bisa berkarya, masih bisa punya semangat gitu ya, kita cari ide-ide kreatifnya. Apa sih yang bisa kita berikan gitu ya kepada orang di sekitar kita. Kemudian lagi kita bisa melihat peluang-peluang apa nih yang bisa kita mikir, oh kayaknya bisa saya jual atau saya bisa berikan jasa sehingga produk itu bisa menyelesaikan atau bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Itu pertama. Lihat peluangnya, this is right time untuk mulai. Dan yang ketiga gitu ya, orang selalu mikir kalau mau usaha tuh butuh duit gitu ya, butuh modal yang banyak. Enggak, banyak sekali pengusaha-pengusaha mulai itu dari dengkulnya, dari nolnya, dari otaknya gitu ya. Dan saya mulai ini dengan niat gitu ya, dengan niat bahwa saya pengen bermanfaat gitu. Itu saja dulu. Jangan mikirnya ini tentang uang, pengen kaya gitu. Itu hanya bonus, kalau bagi saya itu hanya bonus ya. Kekayaan, kemudian lagi harta, tahta, wanita gitu ya. Itu semua akan kamu dapatkan gitu ya. Kamu akan dapatkan bonusnya setelah kamu melakukan yang tadi kamu apa ya tadi kita bicarakan prosesnya. Dan yang terakhir, yang keempat gitu ya. Kalau bicara apa sih yang saya bisa mulai gitu ya. Tadi bagus banget Mas Purwanya gitu. Mulai dengan hobi
Ya kadang-kadang kita bingung mau bisnis apa gitu ya. Nah kebetulan tadi saya juga ngelihat apa sih darah saya. Kalau misalnya hobi ternyata nggak bisa gitu ya. Coba cari yang memang ada di keluarga kita, darah keluarga kita. Tadi saya contohnya bapak saya adalah guru. Ya saya lanjutkan aja legacy itu gitu ya. Nggak usah yang jauh-jauh, yang kita mikirnya jauh-jauh gitu ya. Dan terakhir gunakan teknologi. Ya teknologi membantu Anda memasarkan produk Anda. Jangan takut untuk belajar kayak tadi. Ini ada Suwun, ada Mitra Suwun yang bisa membantu kita nih mendeliver jasa kita ya. Begitu juga marketplace yang lainnya. Mungkin itu saja Mas Andi. Baik. Tetap semangat teman-teman untuk mulai sekarang. Oke, kira-kira saya ngucapin kepada Bang Abi, kepada teman-teman yang sudah backing acara kita. Saya sudahi acara kita sampai sekarang, saat ini, karena waktu juga sudah lebih dari 1 jam. Kita ketemu lagi di acara Ninju Suwun minggu depan, hari Senin yang akan datang, dengan mitra yang pasti menarik juga. Dan kepada teman-teman yang lain, saya persilakan kalau misalnya mau kontak dengan Bang Abi, monggo langsung. Kira-kira gitu ya. Salam Ninju, Bang Abi. Oke, sampai jumpa Bang Abi. Thank you. Oke, thank you Mas Andi ya. Thank you. Thank you semua. Sampai jumpa.